Halo, saya Yusuf Sodik. Saya Ibnu Hilal Hamdi. Saya Sofna Imada Fika Rusyana. Tak hanya sebagai negara maritim, Indonesia juga dikenal sebagai negara agraris tropis terbesar di dunia setelah Brazil. Dari 27% zona tropis di dunia, Indonesia memiliki 11% wilayah tropis. Dikenal sebagai negara agraris karena sebagian besar mata pencarian penduduk Indonesia menjadi petani atau bercocok tanam. Dilansir dari situs resmi Association of Southeast Asian Nations atau dikenal sebagai ASEAN, Asia Tenggara adalah salah satu keranjang pertanian paling produktif di dunia. Secara makro, sektor pertanian adalah penyumbang GDP terbesar di kawasan Asia dan menjadi bagian strategis dalam memenuhi kebutuhan pangan Asia, termasuk negara Indonesia. Indonesia pernah menjadi swasembada beras pada tahun 1980 loh. Namun, sudah tidak pernah terjadi lagi. Bahkan saat ini Indonesia harus impor beras dari Thailand dan Vietnam sebagai upaya kerjasama agrikultur. Saat ini, pertanian menjadi sektor terbesar yang terdampak pandemi. Salah satunya, penurunan kesejahteraan petani yang dapat dilihat berdasarkan data nilai tukar petani atau NTP, data nilai tukar usaha rumah tangga pertanian atau NTUP yang mengalami penurunan. Penurunan NTP sebesar 1,22% dibandingkan dengan NTP bulan sebelumnya. Hal tersebut terjadi karena adanya penurunan indeks harga yang diterima petani, yaitu sebesar 1,8%, sedangkan indeks harga yang dibayar petani naik sebesar 0,14%. Data NTUP pada bulan Maret 2020 menunjukkan adanya penurunan sebesar 1,18% dibandingkan dengan NTUP bulan sebelumnya. Menurut Gubernur Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia, Dodi Budi Waluyo, ada 3 permasalahan internasional dalam sektor pertanian, yaitu produksi, distribusi, dan keterjangkauan harga. Masalah produksi terkait kapasitas, produktivitas petani, insentif untuk petani, dan data yang tidak akurat sehingga menimbulkan masalah dalam kebijakan impor. Permasalahan dalam distribusi antara lain panjangnya tata niaga, adanya pelaku yang dominan di pasar, dan pembentukan harga yang dikuasai oleh beberapa pelaku pasar saja. Permasalahan pun terjadi dalam hal keterjangkauan harga. Bank Sentral memantau struktur pasar produk pertanian hanya dikuasai oleh beberapa pelaku utama. Mengingat sebagian besar dari penduduk Indonesia berprofesi sebagai petani, data dari Food Agriculture and Organization atau FAO tahun 2018 menunjukkan bahwa 93% mayoritas petani Indonesia adalah petani kecil atau smallholder farmers. Tetapi, seiring berjalannya waktu dari tahun ke tahun, jumlah petani di Indonesia semakin menurun karena kurangnya minat anak muda yang mau berprofesi menjadi petani. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2019, jumlah petani milenial yang umurnya 19-39 tahun menurun secara terus-menerus, yakni jumlah petani muda di Indonesia terjadi penurunan 415.789 orang dari periode 2017 ke 2018. Dilansir Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian yang disingkat BPSDMP, Kementerian Pertanian mencatat petani muda di Indonesia hanya sekitar 8%. Dari total petani kita sebanyak 33,4 juta orang. Sisanya lebih dari 90% masuk petani kolonial atau petani yang sudah tua. Hal tersebut menjadi tantangan untuk meningkatkan petani-petani milenial
karena Indonesia ini terancam krisis jumlah petani dalam kurun 10 tahun mendatang. Data di atas menunjukkan bahwa saat ini petani kolonial atau petani yang sudah tua mendominasi persentase jumlah pertanian di Indonesia, yang notabene-nya usia kurang produktif atau kurang mampu beraktivitas layaknya usia muda. Contohnya seperti membeli sendiri pupuk ataupun kebutuhan lainnya. Susahnya menjual hasil padi setelah panen karena jangkauan yang kurang luas dan kurangnya mengetahui informasi harga produk. Oleh karena itu, dibutuhkan sekelompok anak muda yang memiliki loyalitas dan integritas untuk memajukan pertanian Indonesia secara modern dan berorientasi ekspor, agar Indonesia menjadi negara agraris yang mandiri pangan. Dari permasalahan di atas, dibutuhkan solusi digital yang dapat membantu petani di Indonesia dengan memberikan kemudahan apa yang mereka butuhkan. Gabah Tani hadir dengan segala kemudahan bagi para petani Indonesia dengan fitur-fitur yang terdapat di dalamnya yang dapat memudahkan para petani dalam memenuhi kebutuhan tanaman padi mereka, memasarkan hasil panen mereka dengan jangkauan yang lebih luas, memberikan informasi harga jual produk, dan lain-lain. Ingin tahu fitur-fitur lainnya? Yuk simak lebih lanjut. Audio Jungle. Audio Jungle. Kami membutuhkan dukungan kalian. Dengan pengembangan yang terus kami lakukan, kami yakin Gabah Tani mempermudah semua kebutuhan petani hanya dengan di rumah saja. Terima kasih. Terima kasih. Gabah Gabah Beli Tani. itu Beli dalam itu satu dalam genggaman. Satu genggaman.